Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Haqqul Ablaj fi Dahdi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Arfaj, atau bantahan kepada seorang dai yang bernama Abdul Ilah Al-Arfaj atas kekeliruannya dalam memahami konsep bid'ah oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada halaman 113. Syubhat yang kedua, kemarin sudah kita sampaikan bahwa orang ini Abdul Ilah Al-Arfaj, dia menolak bahwa ibadah itu harus tauqif, berhenti pada dalil. Gak setuju dia. Menurut dia itu gak mesti ibadah itu dengan dalil. Boleh kita beribadah meskipun gak ada dalilnya, katanya. Maka dia membawakan syubhat-syubhat. Bagi dia itu dalil, tapi bagi kita itu adalah syubhat. Di antara syubhatnya adalah, kata beliau, wajhul istidlalil katib bi muhdatsati as-sahabati al-maz'umati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdalil bahwasanya para sahabat juga mengadakan perkara-perkara baru. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu memunculkan ibadah-ibadah baru yang itu dianggap oleh penulis sebagai bentuk legalisasi terhadap bid'ah. Kita baca biar lebih jelas. Asyubhatu tsaniyah, syubhat yang kedua. Dzakarul katib iqrar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal muhdatsat. Penulis menyebutkan, maksudnya penulis di sini adalah Abdul Ilah Al-Arfaj. Di dalam kitabnya Mafhumul Bid'ah halaman 126, dia menyebutkan tentang ikrar, persetujuan Nabi atas sebagian muhdatsat, sebagian bid'ah. Muhdatsat artinya perkara baru. Tsumma dzakara ala dzalika amtsilatan. Setelah itu dia sebutkan beberapa contoh kasusnya. Di antaranya nanti Bilal bin Rabah membuat bid'ah apa? Sholat sunnah setelah wudhu, ya. Atau juga nanti disebutkan tentang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi.
di mana ketika dia mau dieksekusi oleh orang-orang musyrikin, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Berarti dia yang mensunnahkan sholat sebelum eksekusi. Ya, berarti dia yang mensunnahkan, membuat bid'ah berupa sholat sunnah sebelum dieksekusi mati. Berarti itu kan bid'ah hasanah. Ya, Khubayb bin Adi ini. Kita baca. Tsumma qala. Setelah itu penulis mengatakan, Abdul Ilah Al-Arfaj mengatakan, wala rubba qailin yaqul. Bisa jadi sebagian orang membantah ketika dibawakan Bilal melakukan bid'ah sunnah, sholat sunnah setelah wudhu, atau tadi Khubayb bin Adi. Bisa jadi sebagian orang akan mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad aqarrahum 'alaiha. Oh iya, itu bukan bid'ah karena Nabi menyetujuinya. Biasanya kan kita bantahnya gitu ya. Iya, itu bukan bid'ah. Kenapa kok bukan bid'ah? Karena Nabi menyetujuinya. Sedangkan perbuatanmu sekarang ini, di mana Nabi sudah meninggal, sopo sing menyetujui. Nah, kan biasanya kita bantahannya gitu kan. Ini dibantah balik sama dia, sama penulis ini. Kalau ada yang jawab seperti itu, dibantah balik. Fa asbahat tilkal muhdatsati au tilkal muhdatsatu minas sunanit takririyah. Ya, kita biasanya jawabnya gitu. Oh iya, kalaupun itu Bilal membuat hal baru, tapi kan ada ACC dari Nabi SAW, maka jadinya itu disebut sunnah takririyah. Apa sunnah takririyah? Berdasarkan takrir, persetujuan dari Nabi SAW, meskipun Nabi tidak melakukannya. Seperti hadis dari Khalid ibnul Walid tentang hukum memakan dob. Ya, dob itu halal atau haram? Padahal Nabi tidak memakannya. Tapi kenapa halal? Berdasarkan takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Nabi tidak mengingkari sahabat-sahabat yang memakan dob meskipun beliau sendiri tidak makan. Atau demikian juga jariyah, hadis jariyah dalam riwayat Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam. Ketika Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak ini menjawab apa? Fis sama. Nabi mengingkari enggak? Tidak. Nah, ketika Nabi tidak mengingkari, berarti itu namanya takrir, persetujuan dari Nabi SAW. Karena Nabi itu nggak mungkin kalau ada kemungkaran menang. Seja ambek awak dhewe. Iya, kita biasanya kalau ada kemungkaran sumum bukmun umyun. Ya, sungkan, keenaan. Tapi Nabi nggak boleh. Karena kalau Nabi membiarkan, mendiamkan, maka akan timbul sunnah takririyah. Oh, Nabi mendiamkan berarti Nabi menyetujui. Itu. Kita kembali ke sini. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa sahabat yang membuat bid'ah itu, membuat hal baru itu, kemudian disetujui oleh Nabi, jadilah itu sunnah takririyah, maka dijawab sama beliau, inna mahallal istishhadi bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum yamkunu fi mawdi'aini ithnaini. Sesungguhnya sisi pendalilan dengan perbuatan para sahabat itu ada 2 tempat sisi pendalilannya. Jadi maksudnya saya berdalil dengan perbuatan sahabat itu tentang legalnya bid'ah hasanah. Saya berdalil dengan perbuatan sahabat itu bahwa ibadah itu nggak harus dengan dalil. Boleh ibadah dengan dalil. Apa buktinya? Ini sahabat. Yang ini sahabat melakukan hal-hal baru yang tidak diajarkan Nabi SAW. Maka ada 2 sisi pendalilannya di sini. Paham ya maksudnya ya? Ya, jadi perbuatan sahabat ini ada 2 sisi pendalilannya. Al-awwal halaman 114, yang pertama huwa iqdamus sahabati radhiyallahu anhum ala fi'li tilkal umuril muhdatsah qabla an yubayyina lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masyru'iyataha. Sisi pendalilan pertama, sahabat wani
Ya, sahabat berani maju melakukan perkara-perkara yang baru tersebut sebelum Nabi menjelaskan syariatnya. Tuh. Jadi sahabat ini disi Nabi ngono lho maksudnya. Keberanian sahabat dalam mendahului Nabi Muhammad SAW berarti itu menunjukkan bahwa perbuatan membuat hal-hal baru meskipun tidak dijelaskan oleh Nabi iku oleh. Bingung jamaah? Saya ulangi ya. Kayak Bilal tadi. Nanti disampaikan Bilal, tapi tidak apa-apa kita sampaikan sebagai contoh. Bilal lebih dulu melakukan sholat sunnah wudhu. Wani Bilal itu melakukan sholat sunnah wudhu, padahal belum dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, keberanian sahabat untuk melakukan itu, padahal Nabi belum menjelaskan, itu berarti sahabat memahami bahwa ibadah gak mesti ngenteni sapa? Nabi. Situ. Bukan masalahnya nanti disetujui atau tidak, bukan. Tapi yang disorot adalah keberanian para sahabat untuk maju mendahului, untuk melakukan ibadah lebih dulu sebelum adanya penjelasan syariat dari Nabi SAW. Itu bukti bahwa sahabat memahami ibadah boleh mutlak, gak usah ngenteni dalil. Somplak. Ya. Ma'atamakkunihim min dzalika bikulli yusrin wa suhulah. Padahal mudah ketika itu sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Sahabat bisa tanya kepada Nabi SAW. Ya enggak? Gampang enggak? Kalau sahabat mau bertanya, wahai Rasulullah, anu nih, saya mau sholat sunnah habis wudhu, gimana? Boleh enggak? Loh, bisa kan sahabat? Tapi sahabat langsung nekat berbuat. Kata dia, sahabat langsung nekat maju berbuat meskipun tidak ada syariatnya dari Nabi, meskipun belum dijelaskan syariatnya oleh Nabi SAW. Padahal kalau mereka mau tanya kepada Nabi gampang. Nabi ini cedek kok, kari melaku wis petuk. Nah, ngono. Al-amru alladhi ya'ni annahum lam yakunu yash'uruna bil haraji fi fi'li dzalik. Maka penekanannya di sini, pendalilannya di sini yang saya maksud, kata penulis, yaitu para sahabat merasa nggak bersalah, merasa fine-fine saja melakukan perbuatan yang baru itu. Mereka nggak merasa dosa, nggak merasa berat, siji kayak orang-orang zaman sekarang ini kan, mau melakukan hal yang baru seloren golek dalile, gitu kan. Sahabat enggak, selama itu baik kerjakan sudah, nggak perlu cari-cari dalil. Ngerti ya? Ya, jadi dia ini ingin untuk supaya kita ini mutlak mau melakukan apapun yang kita inginkan. Selama itu baik, maka lakukan. Nggak perlu kita melihat dalil, ada dalilnya apa enggak perlu. Apa buktinya? Sahabat wani kok. Padahal mereka adalah generasi terbaik. Padahal mereka ketemu sama Nabi, bisa langsung tanya kepada Nabi SAW. Tapi mereka nggak tanya. Beda sama kita. Kita kan memang nggak ketemu sama Nabi. Jadi kalau kita melakukan hal-hal baru, kemudian nanti nggak disetujui sama Nabi, kita punya udzur. Soalnya apa? Gak petuk Nabi, gak ketemu Nabi. Paham jemaah? Gampang ya? Walam yakunu yarawnaha minal bid'il madhmumah. Lihat para sahabat, keberanian mereka membuat hal-hal baru sebelum disetujui oleh Nabi, sebelum disyariatkan, sebelum bertanya kepada Nabi. Itu menunjukkan bahwasanya mereka memandang itu bukan sebagai bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang jelek, bid'ah yang tercela. Wa illa la ahjamu anha. Kalau para sahabat memandang itu sebagai bid'ah, tentu mereka akan menahan diri dari berbuat sesuatu. Mereka akan menahan diri dari melakukan hal-hal baru. Ojo kita lakoni sik. Bilal iki kate salat sunah setelah wudu. Kate takbiratul ihram ini gak sido deh. Tak takokno Nabi dhisik. Harusnya gitu. Tapi enggak, dilakukan saja sama sahabat. Ya, jadi mereka memandang itu bukan bid'ah. Antum jangan mantuk-mantuk, ini salah ini. Ya, ini sesat ini. Jangan diiya-iyakan ini. Ini syubhatnya ini masihan. Belum jawabannya. Jadi saya memposisikan diri tadi seperti seolah-olah
saya nyebarin syubhat. Ya. Nah, ini didukung sama beberapa dai-dai ahli bid'ah di negeri kita. Ya, disupport ungkapan ini didukung oleh beberapa dai-dai ahli bid'ah di negeri kita. Suara selebko dalam surga, berarti Nabi menyetujui perbuatan itu. Bagaimana ketika sebelum disetujui Nabi? Apa nama perbuatan itu? Itulah yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah. Inilah konsep bid'ah hasanah. Jadi kalau ada orang tak mengakui bid'ah hasanah, apa nama perbuatan itu sebelum disetujui Nabi? Kalau memang semua bid'ah itu dhalalah, pastilah Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini sebentar Bilal. Ku dengar suara selop kau dalam neraka jahanam. Karena kau berani-berani membuat salat sunat wudu dua rakaat. Tapi justru Nabi memuji dia. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i. Kalau tidak, maka semua perbuatan yang tidak disuruh Nabi, tidak dikatakan Nabi, tidak diajarkan Nabi, maka perbuatan itu berarti bid'ah. Jelas ya? Ya, dari uraian tadi kata orang ini, seandainya perbuatan Bilal bin Rabah itu adalah bid'ah, maka tentu Nabi tidak akan memberikan apresiasi, tidak akan memberikan pujian, bahkan tidak akan mengabarkan kalau kedua sandal Bilal itu ada di surga. Tapi Nabi akan memberitahukan kedua sandalmu di mana? Di neraka, karena kau telah berbuat bid'ah. Nanti akan ada tentang Bilal. Tapi itu yang pertama, sisi pendalilannya para sahabat sudah berani mendahului Nabi dalam berbuat hal-hal baru sebelum mereka tanya dulu sama Nabi, sebelum turun di syariat tentang perbuatan mereka itu. Itu menunjukkan keberanian mereka, itu menunjukkan bahwasanya mereka nggak menganggap berbuat hal baru dalam agama itu sebagai bid'ah. Fine-fine saja para sahabat. Atsani, sisi pendalilan yang kedua, huwa iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala ma fa'aluhu wa ahdathuhu minal umuri diniyah. Sisi pendalilan kedua yaitu Nabi menyetujui para sahabat atas perbuatan mereka, atas hal-hal baru yang mereka adakan dalam perkara agama. Disetujui. Seandainya itu bid'ah, seperti kata orang ini tadi, seandainya itu memang bid'ah, sebelum Nabi menyetujui, pasti diseneni dhisik ambek Nabi. Paham ya? Ya ikut tepak perbuatanmu. Apa yang kau lakukan ini, sholat sunnah sebelum wudu ini, itu betul. Tapi ojo dibaleni maneh ngono iku. Iya, soalnya kau sudah melakukan sesuatu tanpa ada dalilnya. Ngerti ya maksudnya? Harusnya nggak disetujui langsung sama Nabi, tapi disemprot dulu, dimarahin dulu. Betul, perbuatanmu ini tak setujui karena ada wahyu turun berkaitan dengan itu. Tapi kau melakukan itu sebelum turunnya wahyu, itu yang salah. Harusnya digitukan sama Nabi. Nah, tapi Nabi menyetujui, nggak diingkari sama Nabi. Wa adamu ingkarihi sallallahu alaihi wasallam alaihim. Tuh, Nabi tidak mengingkari perbuatan mereka yang membuat hal-hal baru. Al-amru alladhi yadullu dalalatan wadihatan ala anna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai' la yaqtadi tahrimuhu atau tahrimahu. Maka ini menunjukkan bukti yang sangat jelas, dalil yang sangat jelas bahwa Nabi meninggalkan sesuatu bukan berarti itu haram. Paham ya? Sahabat melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, berarti Nabi meninggalkannya. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu bukan berarti itu haram untuk dilakukan. Wa illa lakana kullu ma fa'alahu sahabatu radhiyallahu anhum minal umuri muharraman li adami fi'lihi sallallahu alaihi wasallam lahu. Kalau dibenarkan ya bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi pasti haram, maka pasti semua perbuatan sahabat itu haram. Ya, semua perbuatan sahabat itu haram karena Nabi nggak pernah melakukannya. Kalau dipahami kayak gitu. Inna hadhil adillah tuwaddihu anna qadiyata ta'mimi man'il ibadat illa bitauqif tanqusuha ba'dud diqqah. Maka dari penjelasan ini, kata Abdul Ilah Al-Arfaj, penulis kitab ini,
maksudnya kitab yang dibantah ini, itu semua dalil menunjukkan, menjelaskan bahwa melarang ibadah secara umum. Nggak boleh orang beribadah kecuali harus dengan dalil, maka itu tertolak kaidahnya. Kan sudah kita katakan, kaidah ibadah itu secara asal hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Sampai ada apanya? Dalilnya. Nah, konsep ini nggak tepat, kata dia, nggak benar. Kenapa? Karena sahabat nggak ngenteni dalil, ya kan? Bilal tadi nggak ngenteni dalil, langsung berbuat, langsung sholat sunnah, wudhu tanpa ada dalil. Ya, maka itu menunjukkan konsep bahwasanya ibadah berhenti pada dalil itu bertolak. Wa bina'an ala za'mihi biwujudil ihdath inda sahabah ja'alahu dalilan ala jawazil ihdathi fid din wa annahu la yasihhu an yuqala innal asla fil ibadati tauqif ala al-itlaq. Maka dari sini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, dari sini penulis mengklaim adanya bid'ah-bid'ah yang terjadi pada para sahabat. Para sahabat wani berbuat bid'ah itu dalil akan bolehnya membuat hal-hal baru di dalam agama. Sekaligus dalil bahwasanya konsep hukum asal ibadah itu berhenti pada dalil secara mutlak itu tidak sahih. Oleh beribadah masih yoga ono dalil. Sahabat wani beribadah tanpa ngenteni dalil, tanpa nunggu dalil. Taib, itu syubhat, paham ya? Syubhatnya. Taib. Padahal kalau kita lihat dalil-dalil, apakah semua perbuatan sahabat disetujui Nabi SAW? Enggak semua. Ingat tiga orang sahabat yang datang ke rumah Nabi tanya tentang ibadahnya Nabi. Ketika dijelaskan ternyata ibadahnya Nabi biasa-biasa saja. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Oh iya, Nabi sudah dijamin surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Makanya Nabi ibadahnya biasa-biasa saja. Yang pertama, akhirnya ingin untuk apa? Salat semalaman suntuk, gak mau tidur. Amma ana fasa usallil lail wala anam. Yang kedua, iya, wa asumud dahra wala uftir, puasa terus-menerus. Dan yang ketiga, tidak mau menikah, ya. Fa'atazilun nisa walam atazawwaj. Aku tinggalkan wanita-wanita dan aku tidak akan menikah. Taib, apakah ini disetujui sama Nabi SAW? Tidak. Bahkan Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku sehingga dia membuat hal-hal baru, tidak mengikuti sunnahku karena merasa sunnahnya Nabi ini gak cocok sehingga dia improvisasi, maksudnya, maka falaysa minni, dia bukan termasuk bagianku, golonganku. Demikian juga diantaranya yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Abu Israil. Abu Israil pernah melakukan puasa yang aneh. Dia berpuasa dalam rangka menunaikan nazar dengan cara dia puasa sambil berdiri di tengah terik matahari dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Jadi puasanya bukan sekedar gak makan, gak minum, gak berhubungan, bukan. Tapi ditambah dengan berdiri di tengah terik matahari, diam membisu sampai buka puasa. Ketika melihat seperti itu, apakah disetujui sama Nabi? Tidak. Muru, perintahkan dia falyastadhil, agar dia berteduh, ya, wal yaq'ud, suruh dia untuk duduk, wal yatakallam, dan suruh dia berbicara, boleh, wal yutimma saumahu, adapun puasanya silahkan dia lanjutkan. Nggak disetujui sama Nabi. Soalnya pikir Abu Israil ini puasa kalau duduk di tempat teduh ono AC ini, terus sambil ngobrol, itu puasanya orang cemen. Ngelake iku gak kroso, luwene iku gak kroso. Jadi menurut dia puasa itu baru besar pahalanya ketika ngelaknya, hausnya itu benar-benar terasa.
sangat luar biasa, laparnya benar-benar sangat luar biasa, semakin tersiksa semakin besar pahalanya. Pikirnya ngono konsepnya. Makanya puasa sambil panas-panasan. Soalnya ngelaknya berasa nggak itu? Berasa. Lu ini berasa, capeknya ngadet terus sampai buka. Berasa, pikirnya pahalanya tambah gede. Semakin tersiksa semakin besar pahala. Padahal enggak. Ya, seorang mendapatkan pahala yang besar ketika dia semakin apa? Semakin ittiba, mengikuti Nabi SAW. Ya, bukan semakin tersiksa, semakin indah. Pahala besar didapatkan ketika semakin ittiba, semakin dekat dengan Nabi SAW, semakin meniru Nabi, maka semakin besar pahalanya. Tapi semakin jauh dari petunjuk Nabi, masih luwe sangar bosoni, luwe lapar, lebih haus. Ya, tapi itu jauh dari contoh Nabi, maka semakin tidak direstui ibadah tersebut. Baik. Sekarang kita menyingkap syubhat yang tadi kita sampaikan. Wa kashfu hadhihi syubhati min aujuhin. Adapun menyingkap syubhat ini itu ada dari beberapa sisi. Awalan, anna kalamas sahabati kathirun fil amri bil ittiba wa tarkil ibtida. Yang pertama, ucapan para sahabat itu sangatlah banyak tentang perintah mereka untuk ittiba, mengikuti Nabi, dan meninggalkan bid'ah. Banyak ucapan para sahabat yang menunjukkan akan hal itu. Mimma yadullu ala annal ibadati tauqifiyatun alal itlaq. Yang itu semua menunjukkan bahwa ibadah harus berhenti pada dalil secara mutlak. Nggak boleh orang ngarang-ngarang ibadah. Wa taqaddama dzikru qauli ba'dihim, dan sudah berlalu ucapan sebagian para sahabat tentang hal ini. Ka qauli Ibni Mas'udin, seperti ucapan Ibnu Mas'ud. Ya, ini sudah dibahas ya, bahkan di awal-awal pembahasan kalau nggak salah di halaman muqaddimah yang pertama, halaman 13. Itu disampaikan di situ dzammus syar'i was salafi lil bid'ah. Celaan syariat, ya, syariat mencela bid'ah, para salaf pun juga memperingatkan dari bid'ah. Di sini beliau menukil ucapan para sahabat. Ya, seperti misalnya ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun di atas bid'ah. Slow, yang penting di atas sunnah, pelan tapi di atas sunnah lebih baik daripada semarak, semangat, ya kan, menghabiskan tenaga yang banyak, menghabiskan uang yang banyak, menghabiskan energi yang banyak, tapi ternyata di atas bid'ah. Ya, berarti kan di situ disimpulkan sahabat mencela bid'ah. Kita kembali ke halaman 100 berapa tadi? 14 ya. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, wes melo oi, ikuti saja. Wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Wes cukup syariat ini kepada kalian. Wes gak usah ditambah-tambahi. Sing wis ono ae jarang dilakoni kok. Yang sudah ada syariatnya saja sering kita tinggalkan atau sudah banyak kita lakukan, sering ditinggalkan. Yang sudah jelas ada tuntunannya, sudah cukup, ngapain hal-hal baru. Waqala Ibnu Umar, demikian juga ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu dhalalah, sesat, meskipun manusia memandangnya hasanah, baik.
Dan banyak celaan-celaan para sahabat, para salaf terhadap bid'ah ini. Fabihadza yu'lam qat'an annama tawahhamahul katibu 'ala sahabati min annahum la yarawna al-ibadati tauqifiyyah 'ala al-itlaq tawahhumun khata'un. Maka dari sini, dari ucapan para sahabat tadi, diketahui secara pasti bahwa dugaan penulis yang menganggap bahwa para sahabat itu tidak memandang ibadah harus dengan dalil secara mutlak, itu dugaan yang salah. Kan penulis tadi menganggap sahabat itu kalau mau ibadah nggak perlu ngenteni dalil, nggak perlu ngenteni dalil, kata dia. Itu dugaan dia, dugaan penulis ini. Maka itu dugaan yang salah, kata beliau. Wal wajib alaihi raddu hadzal mutasyabih lil muhkam min aqwalis sahabah. Yang wajib bagi penulis, kalau ada hal yang samar-samar, yang mutasyabih, maka sudah kita jelaskan konsepnya, harus dibalikno kemana? Muhkam. Jadi kalau nemu yang mutasyabih, dikembalikan ke yang muhkam, yang jelas. Yang jelas riwayatnya banyak. Sahabat mencela bid'ah, sahabat menyuruh ikut dalil, sahabat melarang untuk membuat hal-hal baru. Ini yang jelas. Kemudian muncul mutasyabih, dugaan dari dia, seakan-akan para sahabat bikin hal-hal baru. Ini kan mutasyabih ini, samar-samar. Maka kalau samar-samar seperti ini, kembalikan kepada yang jelas dulu. Enggak, balik ke konsep awal. Sahabat itu mencela bid'ah, bukan melakukan bid'ah. Tapi ahli bid'ah itu sukanya apa? Mutasyabih. Mereka berpegang dengan mutasyabih, tutup mata sama yang muhkam. Ya, makanya nanti dibawakan surat Ali Imran ayat yang ke-7 ini cocok bagi semua ahli bid'ah. Berapa dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas? Ada berapa dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas? Banyak. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 2000 dalil lebih dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan Allah di atas. Berarti akidah Allah di atas itu muhkam atau mutasyabih? Muhkam, jelas. Nah, kemudian datang mutasyabih. Apa mutasyabihnya? Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, akhirnya wah, Allah di mana-mana dong, berarti Allah bersama kita dimanapun kita berada. Apa berarti kemudian kita pegang yang mutasyabih ini dan kita tinggalkan yang jelas 2000 dalil tadi? Tidak. Terus gimana? Seret ini kepada yang muhkam. Allah tetap tinggi di atas. Tapi apa ini? Jarine Allah bersama kalian di mana kalian berada. Saya nggak tahu makna ayat ini. Saya tahunya yang muhkam, yang jelas Allah tinggi di atas. Adapun ayat ini masih samar-samar bagi saya. Nanti saya akan tanyakan kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Meskipun antum nggak tahu makna ayat tersebut, apa tafsirnya, tahan dulu. Jangan langsung antum bangun kesimpulan, oh iya ya, berarti Allah nang dindi. Karena berdasarkan dalil ini surat Al-Hadid, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Jangan dulu. Tetap gocean ambil sing ngomong, sing muhkam. Iku cekelono. Datang 1000 mutasyabih, gak goyang. Sing tak gocei tetap sing muhkam ini. Itu seorang ahlu sunnah berpegang dengan yang muhkam. Nah, baru kemudian tanya kepada orang yang berilmu, Ustaz, saya kemarin dapat syubhat. Ini tontoanmu syubhat dok, kumpulanmu uang syubhat dok, makanya dibendin oleh syubhat, kulaan syubhat tiap hari. Ada kalian ngerti deh. Ya, untung ketemu orang yang berilmu. Coba kalau nggak ketemu sama orang yang berilmu, pusing dia. Ketika ditanyakan, ini katanya Allah itu tinggi di atas, tapi kok dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka kita jawab, coba baca redaksinya dari awal.
Karena suatu kalimat itu akan dipahami minas sabiq wal lahiq, dari sebelum dan sesudahnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan dia melihat apapun yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini berbicara tentang apanya Allah? Ilmunya Allah. Jelas, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui. Baru harus dijelaskan. Ya. Kembali ke sini, maka harusnya penulis ini mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Apa yang muhkam tadi? Ucapan para sahabat banyak yang mencela bid'ah. Kok gak noleh nang kono deh? Sing digoceki Bilal bikin sholat sunnah wudu. Iku sing digoceki, sing dicekeli. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud tadi, ucapan Abu Darda tadi, ucapan Abdullah bin Umar tadi, gak ngurus deh. Padahal itu muhkam, jelas bahwasanya bid'ah dalam agama itu mutlak haram, ya, tercela, dolalah, sesat, nggak mau tahu dia. Waraddahu lil adillatil katsirah, apalagi dalil-dalil juga banyak mencela bid'ah, ditolak semua sama dia. Padahal itu yang muhkam harusnya. Bal waraddahu lil ijma' alal asli fil ibadati tauqif mutlaqan, ya, ala annal asla fil ibadati tauqif mutlaqan. Bahkan dia menolak ijma', kesepakatan para ulama dari zaman ke zaman, bahwa sesungguhnya hukum asal ibadah itu tauqif, berhenti pada dalil, mutlak tanpa syarat. Ibadah kudu ono dalile, ya. Li'annal ulama'a lamma qarraru hadzal asla wa haqau al-ijma'a alaihi lam yuqayyiduhu bal atlaquhu. Karena para ulama ketika mereka menyetujui kaidah ini, yaitu kaidah hukum asal ibadah berhenti pada dalil, ya, haram hukum ibadah itu, terlarang sampai ada dalilnya. Para ulama ketika menyebutkan tentang kaidah ini dan menukil ijma' tentang hal ini, mereka para ulama tidak mengikat dengan syarat, tidak dipersyaratkan, mutlak. Para ulama menyebutkan itu secara mutlak. Secara mutlak gak boleh ibadah tanpa dalil. Wis gak ono syarat iki gak ono. Waqad dzammallahu man amada ilal mutasyabih wa tarkal muhkam. Dan Allah mencela orang-orang yang lebih gocean, berpegang pada yang samar-samar dan meninggalkan yang jelas. Allah cela itu. Allah berfirman, qala ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit, penyimpangan, maka dia akan mengikuti yang mutasyabihat. Ya, dia lebih suka sama yang mutasyabihat ini. Untuk apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari-cari kegaduhan, bikin-bikin kegaduhan, kesesatan. Wabtigha'a ta'wili, dan untuk mencari-cari takwilnya. Maksudnya takwil di sini tafsirnya, untuk memunculkan tafsir-tafsir yang batil. Kayak tadi, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka ditafsirkan Allah di mana-mana. Tuh, ditafsirkan itu Allah berarti di mana-mana, untuk memunculkan tafsir-tafsir yang batil. Padahal tidak ada yang tahu tafsirnya kecuali Allah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu tafsir dari Al-Quran kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, yaitu para ulama.
Ya. Yaqulun, di mana orang-orang yang berilmu ini mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani baik yang muhkam ataupun mutasyabih. Antum kalau ditanya tadi, ada 2 ayat. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah berada tinggi di atas arsy. Sedangkan ayat kedua mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mana 2 ayat ini yang antum imani? Nah, itu kullun min indi rabbina. Amanna bihi, kita mengimani ayat tersebut karena 2 ayat ini dari siapa? Dari Rabb kami, dari Allah. Nah, diimani dulu, jangan dibilang oh sing tepak sing iki. Loh, berarti sing siji ini salah lah. Jangan. Ya, benarkan dua-duanya. Adapun bagaimana pemahamannya, ini yang antum salahkan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengingat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang memiliki ilmu atau kecerdasan. Wa hadza fi dhanni kafin liman bassarahu Allah wa nawwarahu qalbahu wa nawwara qalbahu wa arada bihil khair. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ana rasa ini sudah cukup untuk membantah syubhat tersebut. Bagi orang-orang yang Allah bukakan hatinya, Allah terangi hatinya, kalau memang dia menginginkan kebaikan, maka dia sudah tercukupi dengan bantahan ini. Idh hal yumkin an yakbala ahadun min ghairihi qawlan syar'iyyan infarada bihi anil ummati wa khalafaha. Karena apakah mungkin ada seseorang yang mau menerima ucapan dari orang lain, sedangkan ucapan tersebut disandarkan kepada syar'i yang dia tok yang punya pemahaman seperti itu daripada orang-orang yang lain. Artinya yang memahami bahwa ibadah boleh tanpa dalil, ya wong iki tok dan yang semisal dengannya. Sedangkan ulama-ulama umat Islam dari zaman ke zaman selalu membangun suatu ibadah dengan apa? Dalil. Nah, masuk akal enggak? Nah, masuk akal. Ya, maka cukup sudah. Walam yuwafiqhu alaihi ahadun minal ulama. Tidak ada seorang ulama pun yang mencocoki ucapannya Abdul Ilah Al-Arfaj dalam mendukung konsep bid'ahnya. Enggak ada ulama yang mencocokinya. Ka ulama'il madhahibil arba'ah, seperti para ulama-ulama dari 4 madhab, wa ghairihim min ulama'is salaf, atau selain mereka dari kalangan ulama as-salaf, ulama terdahulu. Nah, baru kemudian beliau memperinci syubhat kasusnya. Kalau tadi kan secara global bahwa penulis Abdul Ilah Al-Arfaj berdalil dengan perbuatan sahabat secara umum. Nah, opo perbuatan sahabat iki baru diperinci. Yang pertama beliau sebutkan adalah tentang wudhunya Bilal, sholat sunnah wudhu yang dilakukan oleh Bilal. Kata beliau, raddu istidlalihi biwudhu'i Bilal likulli shalah. Bantahan atas pendalilan penulis untuk melegalkan bid'ah, dia berdalil dengan wudhunya Bilal di setiap sholat. Asyubhatu tsalitsa, syubhat yang ketiga, bada'a bidzikri amtsilatin anis sahabati tadullu biza'nihi ala annal ibadati laysat tauqifiyatan alal itlaq. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, penulis memulai memberikan contoh dari sahabat yang menunjukkan menurut klaimnya dia, ya, yang menjadi dalil menurut persangkaan dia, klaimnya dia, bahwasanya ibadah itu nggak harus berhenti pada dalil secara mutlak, oleh ibadah tanpa dalil. Faqala, maka penulis mengatakan, al-awwal iltizamu Bilalin ibni Rabah radhiyallahu anhu lit-taharati ba'da kulli hadatsin. Ya, iltizam, komitmennya Bilal bin Rabah untuk bersuci setiap kali hadas. Jadi kalau hadas wudu, hadas wudu, hadas wudu, masih agak sholat. Paham ya? Beda sama kita.
Kita wudunya cuman kalau mau sholat. Nah, kalau Bilal enggak. Setiap kali hadas wudu, meskipun tidak dalam kondisi sholat. Wa salatuhu rak'ataini ba'da kulli taharah. Nah, Bilal itu kalau sudah hadas kencing misalnya, kemudian wudu. Nah, setelah wudu dia itu sholat meskipun belum masuk waktu sholat. Yaitu sholat karena sebab apa? Sebab wudu itu. Ya, jadi antum bisa bayangkan berapa kebaikan-kebaikan Bilal. Ya, ngentut cip, wudu. Nah, habis wudu sholat 2 rakaat. Ya. Kalau sing apa? Sing ngoyo-ngoyo beser. Kalau yang beser anyang-anyangan, pahalanya banyak itu. Iya. Anyang-anyangan pahalanya banyak. Ya, karena dia rajin sholat jadinya. Kalau ngikut ini Bilal ini, insya Allah. Atau ngentutan, iya. Tiap ngentut wudu sholat. Wa ba'da kulli adzan, Bilal sholat setiap kali dia mengumandangkan adzan. Fakanat hadhihi min arja a'malihi shalihah indallah. Maka amalan inilah, amal soleh inilah yang diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bilal mendapatkan kemuliaan gara-gara amal soleh yang satu ini. Wa hadzal iltizam mimma ijtahada fihi Bilalun radhiyallahu anhu min tilqa'i nafsi. Ini ngawurnya. Amalan yang dilakukan sama Bilal ini yang secara konsisten ini, setiap kali hadas wudu, setiap kali wudu sholat, ya, konsistennya Bilal terhadap amalan ini itu murni dari ijtihadnya Bilal sendiri, murni dari dirinya Bilal sendiri. Jadi maksudnya Bilal yang ngarang-ngarang sendiri amalan ini, kata dia loh ya. Jadi Bilal yang ngarang-ngarang sendiri. Walam yakun indahu sunnatun tauqifiyatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal tidak ada sandaran sunnah tauqifiyah. Artinya Bilal tidak bersandar pada dalil ketika melakukan amalan tersebut. Wa nassal hadis. Kemudian dia menyebutkan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha fada'a Bilalan radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi di pagi hari memanggil Bilal bin Rabah. Qal, Nabi mengatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, dengan apa kau mendahuluiku di surga? Ya. Kata Nabi, ma dakhaltul jannata qattu illa sami'tu khasyataka amami. Tidaklah aku masuk ke dalam surga kecuali aku mendengar suara terompah sandalmu. Ya. Jadi sandal sudah mendahului. Qala ya Rasulullah, ma adantu qat illa sallaitu rak'atain wa ma asabani hadathun qattu illa tawadda'tu indah. Wahai Rasulullah, tidaklah aku adzan sekalipun kecuali aku melaksanakan sholat 2 rakaat, dan tidaklah aku tertimpa hadas kecuali aku berwudu setelahnya. Wa ra'aitu anna lillahi alayya salatan rak'ataini, dan ketika aku berhadas kemudian wudu, maka aku memandang bahwa ketika itu aku harus sholat 2 rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima. Nah, karena amalan itulah kau mendahuluiku di surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuh, hadisnya sahih bersama. Ya apa berarti? Berarti boleh ya melakukan bid'ah hasanah. Karena seandainya tadi kata Pak Ustadz ini, karena seandainya Nabi melarang untuk melakukan suatu ibadah tanpa ada dalilnya, pasti diseneni Bilalnya. Tapi ternyata Nabi SAW mengapresiasi, tidak mengingkarinya. Kita baca di sini bantahannya. Wa kashfu hadhihi syubhah min thalathati aujuh. Bantahan terhadap syubhat ini dari 3 sisi. Sabar ya. Jadi karena sudah terlanjur syubhatnya, tak bacakan ya harus dibantah. Ya, karena kalau diputus sampai sini
ulang bawa syubhat antum. Al-wajhul awal, bantahan yang pertama, annalladzi yuridul wusula ilaihi min hadzal athari wa huwa annal asla fil ibadati adamut tauqif 'alal itlaq. Orang ini yang diinginkan sama dia, tujuannya adalah dengan membawakan riwayat dari Bilal, tujuannya adalah untuk melegalkan bahwa ibadah itu enggak harus dengan dalil secara mutlak. Itu tujuannya dia. Wa hadza mukhalifun lil adillati wal athari wal ijma'. Maka bantahannya, ini menyelisihi dalil-dalil yang banyak, hadis-hadis yang banyak, riwayat-riwayat dari para salaf yang banyak, bahkan ijma'. Semua mengatakan dalil, hadis, Al-Quran, hadis, ucapan sahabat, ijma', semua mengatakan bahwasanya ibadah harus dengan apa? Dalil. Fa'idha batalal lazim batalal malzum. Maka kalau sesuatu yang lazim itu batil, maka kelazimannya pun juga batil. Ya, sesuatu yang lazimnya saja sudah batil, maka kelazimannya juga batil. Al-wajhu tsani, sisi bantahan yang kedua. Laisa fi hadzal hadits anna Bilalan ahdatsa hadzal fi'l. Tidak disebutkan dalam hadis tadi bahwa Bilal yang pertama kali ngarang ibadah ini. Ayo, bawakan riwayatnya. Mana ada kata-kata yang menyebutkan bahwasanya Bilal lah yang pertama kali mengarang sholat sunnah wudhu. Ini juga tantangan kepada Pak Ustadz yang tadi ngomong itu. Mana kata-katanya di situ bahwa Bilal yang pertama kali membuat sunnah wudhu itu? Nggak ada. Bilal cuma menjelaskan saya rutin melakukan sholat sunnah wudhu. Iya. Bilal tidak mengatakan bahwa saya yang pertama kali melakukan sunnah wudhu itu. Nggak ada. Wa inna ma fihi anna Bilalan faza bihadhil manzilah limuwadhabatihi ala hadhil ibadah. Yang ada di dalam hadis tadi adalah penjelasan bahwa Bilal mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan, yaitu dengan terompahnya didengar oleh Nabi di surga, itu karena tekunnya Bilal melaksanakan ibadah tersebut, yaitu setiap kali hadas sholat sunnah. Itu di situ cuma menjelaskan itu ketekunan Bilal, kerajinan Bilal, ya keistiqomahan Bilal dalam mengerjakan hal tersebut. Tidak dijelaskan kalau Bilal yang pertama kali mengarang ibadah itu. Fayahtamilu anna Bilalan arafal hukma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin akhar. Maka bisa jadi Bilal sudah mengetahui tentang hukum sholat sunnah wudhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sebelumnya, di majelis yang lain. Bisa nggak kemungkinannya kayak gitu? Bisa. Walaysa fil hadits ma yadullu ala annahu ahdathahu. Dan tidak ada di dalam hadis ini, kisah ini yang menunjukkan bahwa Bilal lah yang pertama kali membuat sholat sunnah wudhu. Nggak ada. La siyama qad akhraja asy-syaikhan an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ternyata sholat sunnah wudhu iku wis tau diajari ambek Nabi. Sudah ada hadisnya dari Nabi, yaitu riwayat Utsman bin Affan. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha, man tawaddo'a wudu'i hadha thumma yusalli rak'atain la yuhaddithu nafsahu fihima bisyai'in illa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian dia sholat rak'atain. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian dia tidak berbicara dengan sesuatu apapun di dalamnya, maka Allah akan mengampuninya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini apa ini kalau bukan hadis dari sunnah dari Nabi ini? Berarti bisa jadi Bilal bin Rabah sudah diberitahu tentang hal ini. Setelah wudhu, maka kemudian sholat sunnah wudhu. Cuman bedanya Bilal ini rutin mengerjakan, istiqomah mengerjakannya. Makanya Bilal mendapatkan kedudukan seperti itu.
Tapi dasar syariat sholat sunnah wudhu, apakah Bilal yang pertama kali mengerjakannya? Bukan. Ya, maka ini terbantahkan juga yang kita putarkan tadi, ucapan Pak Ustadz tadi, yang ngawur luar biasa ngawurnya, dan banyak kengawuran orang ini juga. Naudzubillah. Wis ngawur banter mana nek ngomong. Iya. Fabatal al-istidlalu bi fi'li Bilal radhiyallahu an ala jawazi ihdathi ibadat. Maka dengan demikian batillah pendalilan orang ini akan bolehnya membuat mengarang-arang ibadah dengan berdasarkan niru perbuatannya Bilal. Ini terbantahkan sudah. La siyama wal adillatu wal atharu wal ijma'atu kulluha ala adami jawazi ihdathi ibadati mutlaqan. Apalagi kalau kita mau flashback, banyak dalil-dalil, riwayat-riwayat, ijma' semuanya menunjukkan akan larangan membuat perkara-perkara baru dalam ibadah secara mutlak. Faidan aqal ma yuqalu tanazzulan. Nah, tapi kalau mau tanazzulan ini merendah artinya ya wis lah, melok. Ya, melok konis, tanazzulan, merendah. Inna fi'la Bilal muhtamalun lil ihdath wa muhtamalun annahu akhadahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maudhi'in akhar. Taruhlah kita anggap gini. Perbuatan Bilal yang sholat sunnah setelah wudhu tadi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ancen Bilal ngarang-ngarang dewi, ya kan? Bisa jadi kan? Ya, tanazulan nggak apa-apa, melok wae. Ya, ikutnya saja. Oh iya, bisa jadi Bilal ngarang-ngarang ibadah sendiri. Tapi bisa jadi juga yang kedua, Bilal sudah tahu syariat tentang sholat sunnah wudhu ini sebelumnya dari siapa? Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ono dua kemungkinan kan? Nah, ada dua kemungkinan. Wa idza tawaradal ihtimal batalal istidlal. Nah, kalau ada dua kemungkinan seperti itu, nggak boleh kau berdalil dengan salah satunya. Ya, kalau ada dua kemungkinan seperti ini, nggak boleh kau berdalil dengan salah satunya. Kau berat condong kepada salah satunya kecuali dengan alasan yang kuat. Ya, oh alasannya nggak ada alasan yang kuat karena cocok aja, ngono loh. Saya lebih cocok kalau Bilal itu yang ngarang ibadah sendiri. Saya cocok sama kemungkinan ini. Kenapa? Ya biar bid'ah hasanah ini legal semuanya. Enggak semua. Cocoknya sama hawa nafsunya enggak. La siyama wa annal ihtimala bi annahu ahdathahu mu'aridun lil adillah wal athar wal ijma'. Nah, kalau kau pakai kemungkinan pertama tadi bahwa kemungkinan Bilal memang ngarang-ngarang ibadah sendiri, maka kemungkinan ini bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak, bertentangan dengan riwayat-riwayat yang banyak, bahkan bertentangan dengan ijma', kesepakatan. Nggak mungkin kemungkinan yang pertama ini, Bilal yang ngarang-ngarang ibadah. Fata'ayyan hamluhu alal ihmalits tsani. Maka kalau nggak mungkin kemungkinan yang pertama, berarti kemungkinan yang keberapa? Yang kedua. Apa kemungkinan yang kedua itu? Wa huwa annahu akhadahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maudhi'in akhar. Ancen Bilal wis weruh tentang sunnah wudu itu sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal sudah tahu hal itu. Ini kemungkinan yang lebih kuat. Dan ini yang harusnya dipilih. Tantangan yang ketiga, annal ulama yatanaqaluna al-haditha syarhan wa bayanan wa lam yafham ahadun minhum anna hadha dalilun ala anna al-ibadati ghairu tauqifiyatin. Hadis tentang tadi Bilal atau Nabi mendengar suara sendalnya Bilal di surga. Ya, hadis ini banyak nggak disyarah oleh para ulama? Hah? Banyak disyarah oleh para ulama, dijelaskan maknanya, dipreteli maknanya sama para ulama. Tapi tidak ada satupun yang memahami akan bolehnya bid'ah diambil dari hadis tadi. Kok iso ulama sakmono akeh nih? Segitu banyaknya ulama yang mensyarah hadis tersebut, tidak ada satupun yang berkesimpulan bahwa ini dalil bolehnya ngarang-ngarang ibadah.
Ya, bolehnya membuat hal-hal baru, nggak ada. Mana? Bawakan buktinya. Ya paling ulama-ulama IDE. Fahal yaqilu an yajhalal ulama dalalatal hadis ala hada. Apakah masuk akal ulama segitu banyaknya nggak tahu sisi pendalilan hadis tersebut, diambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa boleh ibadah tanpa dalil? Masa sakmono akeh ulama kono sing weruh? Segitu banyaknya ulama gak ada yang tahu. Apakah masuk akal? Am annahum taraku hadzal fahma li ilmihim annahu khata la yaltafatu ilaihi. Atau memang para ulama tidak memahami seperti itu karena itu pemahaman yang keliru. Tidak ada ulama yang memahami hadis tentang Bilal itu dalil bolehnya bid'ah hasanah, bolehnya membuat hal-hal baru tanpa dalil. Mereka tahu dan mereka tidak mensyarah hadis tersebut dengan pemahaman itu karena mereka tahu bahwasanya itu pemahaman yang keliru. La syakka annahum tarakuhu li ilmihim annahu fahmun sakit. Maka tidak diragukan lagi para ulama meninggalkan seperti yang dipahami sama Abdul Ilah ini karena mereka tahu itu pemahaman yang keliru. Alaysa hadza kafiyan fi adami sihhatil istidlal bih. Bukankah ini sudah cukup untuk menggugurkan pendalilan ini? Baik, jadi selesai ya. Syubhat tentang Bilal ini jelas. Jadi kalau ditanya ada orang, ini misalnya populer ini, syubhat ini. Ya, Bilal itu ngarang sunnah wudu, ngarang dasmu itu. Bilal wis tahu dalilnya. Ya, itu kemungkinan yang dipegang. Baik, syubhat berikutnya ini adalah sama. Maksudnya perbuatan sahabat yang dianggap bid'ah. Tapi dari kisah Khubayb bin Adi, dia melakukan sholat sunnah sebelum dieksekusi mati. Ya, berarti dia ngarang-ngarang ibadah, yaitu sunnah apa? Sunnah eksekusi. Ya. Sholat apa? Sholat sunnah eksekusi. Ya, 2 rakaat sebelum eksekusi mati. Ya, itu yang ngarang katanya Khubayb. Berarti itu bid'ah. Nabi nggak pernah dieksekusi. Ayo, ya kan? Nabi nggak tahu dieksekusi mati. Nabi nggak tahu sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Nabi nggak tahu dieksekusi kok. Baik, ini pendalilan bantahannya juga hampir mirip. Cuman nggak apa-apa, nanti kita sampaikan tentang kisah Khubayb bin Adi ini. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Iya. Apa itu, ada yang dengar tadi? Sunnah tarkiyah ada 2. Fi'liyah. Ya, sunnah tarkiyah dan sunnah lawannya, sunnah fi'liyah. Jadi sunnah maksudnya apa yang disandarkan kepada Nabi itu ada yang berupa perbuatan. Dimana kalau kita melakukan perbuatan yang dilakukan Nabi, maka kita terhitung mengikuti sunnah. Sebaliknya, sunnah itu juga ada yang berupa meninggalkan. Jadi kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Nah, ketika kita meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi, kita juga dianggap mengikuti sunnah. Nah, itu disebut sunnah tarkiyah. Tapi dengan syarat meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu harus syaratnya Nabi punya alasan kuat untuk mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk mengerjakannya. Ustadz, Nabi kan meninggalkan ceramah pakai mikrofon. Kok antum lakoni? Nah, Nabi kan meninggalkan haji naik pesawat. Ya, dikerjakan atau ditinggalkan sama Nabi haji naik pesawat?
ditinggalkan. Nabi nggak mengerjakan itu. Ya. Atau pakai kamera, ini ceramah pakai kamera ini, diupload di medsos. Nabi kan meninggalkan hal itu. Kenapa antum kerjakan? Harus antum tinggalkan juga. Karena sunnah tarkiyah. Nah, kembalikan ke itu. Nabi meninggalkannya, padahal Nabi punya alasan kuat untuk mengerjakannya, dan Nabi tidak ada yang menghalanginya. Kalau mikrofon, pesawat, kemudian kamera, apa yang menghalangi Nabi untuk pakai itu semua? Belum ada. Berarti bukan termasuk sunnah tarkiyah. Ya. Kalau maulid Nabi misalnya, apa motivasinya orang mengerjakan maulid? Biar dapat pahala. Tuh, Nabi juga pengen nggak dapat pahala? Pengen. Nabi punya alasan. Terus kedua, apa yang menghalangi Nabi untuk merayakan maulid Nabi? Apa yang menghalangi? Nggak ada yang menghalangi Nabi. Jangan bilang teknologi nggak ada. Ngapain maulid pakai teknologi? Zaman sekarang wae ada sound system. Emang kan nggak ada sound system nggak iso? Bisa wae. Tapi dilakukan nggak sama Nabi? Tidak. Padahal Nabi punya alasan kuat. Nabi pengen dapat pahala juga. Dan tidak ada yang menghalangi Nabi, tapi gak dilakoni ambek Nabi. Berarti kalau kita juga ikut tidak melakoninya, ikut tidak mengerjakannya, maka kita terhitung mengikuti sunnah. Namanya sunnah apa? Tarkiyah. Jelas ibu-ibu? Waduh, bingung ibu-ibu. Yang tanya tadi mana? Jelas tak? Kok gak yakin gitu ya? Ini sering kita ulang-ulang ya di kajian ini, sunnah tarkiyah. Nanti mungkin bisa dimurajaah lagi di edisi-edisi sebelumnya. Wallahu a'lam. Salah satunya kan ada sahabat yang kayaknya ulang-ulang, kemudian langsung istilahnya disebut. Apa itu tidak termasuk istilahnya dalam bahwa itu sahabat yang ngarang. Pensyariatan adzan. Iya, adzannya kan ada tapi dari sahabat yang kayak diulang-ulang. Iya, pensyariatan adzan itu Nabi SAW mengajak para sahabat untuk musyawarah. Sebagian sahabat mengusulkan dengan menyulut api. Ya. Maka kemudian ditolak oleh Nabi SAW karena itu tasyabuh dengan orang-orang Majusi. Sebagian sahabat mengusulkan dengan membunyikan lonceng. Maka ditolak oleh Nabi SAW karena itu tasyabuh dengan orang-orang Nasoro. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi dengan lafal adzan itu, maka kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Ya, di situ para sahabat nggak melakukan adzan dulu, tapi para sahabat apa dulu kepada Nabi? Ngomong dulu kepada Nabi. Ya, kalau disetujui sama Nabi baru dilakukan, kalau tidak para sahabat nggak melakukannya. Beda sama kasusnya Bilal ini. Ya, kalau kasusnya Bilal ini diambil kesimpulan kata dia, Bilal wis wani ngelakoni suatu ibadah sebelum izin takon ambek Nabi. Itu beda kasusnya. Jadi jangan dianggap syariat ibadah itu berarti sahabat yang ngarang, enggak. Ya, karena memang di situ syura. Nabi sering ketika mau perang, Nabi kemudian berdiskusi dengan para sahabat. Ya kan, seperti misalnya idenya Umar ibn Khattab untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai titik sholat setelah tawaf. Ya, Umar nggak langsung mengerjakan di situ, tapi Umar ibn Khattab mengatakan dulu kepada Nabi, ya Rasulullah, lawittakhadna maqama Ibrahim musalla. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim, tahu makom Ibrahim ya, yang kayak emas itu loh dekat Ka'bah itu. Bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim sebagai titik untuk melaksanakan sholat sunnah setelah tawaf? Umar nggak mengerjakan baru tanya, enggak. Tapi Umar tanya dulu kepada Nabi. Umar memberikan saran dulu kepada Nabi SAW. Baru turun ayat dalam surat Al-Baqarah, wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Baru dilakoni. Betul itu sarannya sahabat. Tapi sahabat tidak langsung melakukannya sampai di ACC disetujui sama Nabi SAW. Ya, dan ini banyak.
Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.